Ya, kepada anakku silakan. Ada yang lisan nggak? Dari kita kalau mau bertanya juga boleh, pelan-pelan, atau saya udah puas gitu, udah cukup. Kita tutup dengan doa. Ayo Pak Ustadz sambil nunggu pertanyaan ini. Oh udah. Tapi udah ya. Ini dari Ananda harus berdua kita Pak Ustadz ini. Nah, ini sudah ada. Oh udah ada. Sudah ada. Oh, iya. Bismillah. Sambil nunggu pertanyaan kayak talk show aja. Kan adik, anak, cucu. Ada yang mau bertanya, anak-anakku? Ada yang bertanya? Dengaran? Jika tidak, kita akan tutup dengan doa ya. Pak Kaman. Di Ya, panggil. ada yang nanya? Kedengeran? Ada murid? Apa pertanyaannya nak? Digedein Pak. Oh, iya. Bu baru muncul di sini suaranya biar muncul di sini bisa. Biar muncul di sini yang izin. Ya siap, diwakili aja. Apa isi pertanyaannya? Bagaimana cara memperkuat iman pada saat di bulan Ramadan, Pak Ustaz? Oh ya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Dikumpulin dulu pertanyaannya atau langsung dijawab? Langsung jawab? Apa dikumpulin? Langsung saja. Masih nanya, Bang? Enggak. Udah. Oh ya baik. Bagaimana cara memperkuat iman Di bulan Ramadan. di bulan Ramadan? Cara yang pertama adalah sholatlah dari hati. Yang kedua, puasalah dari hati. Jadi kita sholat, kita puasa tidak terpaksa karena dibangunin orang tua, diberikan tugas guru agama. Itu satu. Dua. Yang ketiga, baca Al-Qur'anlah dari hati. Apalagi yang keempat, berbukalah, sahurlah dengan hati. Jadi teknis sekali. Kita mulai merasakan apa yang kita lakukan dalam ibadah, itu adalah dorongan hati, kesadaran hati, didasari dari cinta kepada Allah. Bukan karena yang lain, bukan karena motivasi yang lain. Dikasih duit, dikasih nilai yang banyak, dikasih jajan. Untuk tahapan anak-anak SD ya silahkan. Anak saya di rumah tuh kasih jajan 50.000, ikut ngaji jam 3, jam 4 subuh ke Lebak Bulus. Senang banget dia. Jam 3 udah bangun pakai serban lagi. Pakai anak-anak SMA ya harus lebih dari itu. Sudah berubah ya. Sudah berubah. Dari hati berarti. Ya, dari hati. Teknis lain apa lagi? Belajarlah dengan guru yang benar.
Papa biar. Sudah ya nak ya, terjawab nak. Baca Qurannya, hatam Qurannya nggak hanya sekadar formalitas gitu. Jadi ada hasil dari sholat kita, ada hasil dari puasa kita, ada hasil dari ibadah yang kita lakukan. Apa? Akhlak, ilmu, amal. Itu hasilnya. Ayo, apa pertanyaan lain lagi? Kemudian hatamannya juga jangan di bulan Ramadan saja, Ustaz ya. Ya. Tambahin Ustadz Sofi. Khatamannya tidak hanya di bulan Ramadan. Teknisnya kan sekarang banyak, bisa hataman gelondongan. Bareng-bareng. Hataman bareng, hataman WA-an. Satu orang satu juz, satu orang satu juz. Hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, atau malam Jumat, atau waktu yang disepakati itu khataman sama-sama Zoom gitu. Banyak medianya ya sekarang. Ya, betul. Apalagi nak pertanyaannya? Bilang bantu. Dibantu pertanyaannya Pak, di kita tidak begitu jelas suaranya. Bagaimana dengan orang yang melakukan sholatnya karena disuruh atau terpaksa dari hati? Ya. Bagaimana dengan orang yang sholat terpaksa atau dia sholat tidak dari hati? Ya, sholatnya dia rugi. Sholatnya tidak sempurna. Sahkah sholatnya? Sah. Karena bicara sah itu ilmu fikih. Terpenuhi syarat, terpenuhi rukun, sah sholatnya. Sholat zuhur dia di waktu zuhur, sah. Tapi kalau dia sholat zuhur jam 9 malam, ya nggak sah. Sholatnya Ustadz di sekolah itu terpaksa. Oh iya, nggak apa-apa, itu bagian dari latihan. Tahap-tahap dasar. Imam Nawawi membuat klasifikasi kita beribadah, motivasi ibadah kita itu 3. Satu seperti pedagang, bicara tentang untung rugi. Kalau saya sholat dapat pahala apa? Saya puasa pahalanya apa? Boleh nggak? Boleh. Kemudian yang kedua, ada yang sholat, ada yang puasa, dia takut neraka. Itu disebut dengan ibadatul abid. Ibadahnya ahli ibadah. Dia sholat menghindari neraka, takut disiksa Allah. Benar nggak? Benar. Itu level kedua. Itu level umumnya. Level basic tadi yang pertama, pengen dapat pahala, pengen dapat gaji. Ke sekolah, jadi PNS, jadi guru KKI, pengen dapat gaji. Boleh nggak? Boleh. Itu level 1. Level 2, kita takut kelaparan misalnya, orang-orang yang kita cintai, anak istri, untuk biaya di rumah. Itu level 2. Jadi dia sudah tidak memikirkan dirinya lagi, dia memikirkan orang lain, orang yang dicintai. Yang ketiga, level 3 ini, ibadatul mukhlasin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itulah din yang lurus. Jadi orang ibadahnya ikhlas. Ikhlas itulah dari hati. Dia tidak pamrih lagi. Maka kata kuncinya tadi, dia sholat dipuji tidak melayang, dia sholat dicaci, sosok alim lu, sosok alim, dia tidak tumbang. Tinggal dibalik aja lagi kan kalau dibilang sosok alim, lu sok jahil gitu. Sok pintar, belajar sok benar, ini mau ujian, sok pintar, nggak mau contekan, parah lu nggak komunitas kita lu katanya. Kalau anak-anak kan begitu. Tinggal dibalik aja lagi, lu sok bodoh gitu. Mau nerima contekan gitu kan. Dan negara kita ini insya Allah akan jaya makmur sentosa, gemah ripah loh jinawi kalau ndak bocor. Ini kan banyak bocornya. Lagi-lagi kalau sholatnya benar, sholat dari hati, maka dia pejabat negara tidak akan bocor. Kalau sholatnya benar, sholat dari hati, dia guru, maka gurunya tidak akan bocor. Kalau dia siswa, dia sholatnya benar, sholat dari hati, sholat ikhlas.
mengharap ridho Allah, tidak melayang saat dipuji, tidak tumbang saat dicaci, maka dia adalah orang-orang yang dicintai, salat yang dicintai. Wallahu a'lam. Ustaz, aku Ya. nanya di WA udah ada. Saya nggak bisa buka WA ini, dibacakan aja Bu. Ini punya 3 kamera kita ini. Semua diberdayakan, all out. Tanyanya gini, gimana tips ngajar siswa agar dia rajin ibadah, kemudian patuh pada orang tua dan akhlaknya mulia. Nah, itu. Tips agar siswa itu rajin ibadah, Patuh dan sayang pada orang tua. patuh dan sayang pada orang tua, Dan akhlaknya mulia. dan berakhlak mulia. Tips dari guru, kalau tips itu kan berarti langkah-langkah guru ya. Kira-kira gimana, Ustaz? Cara-cara guru. Yang pertama ada intern, yang kedua ada eksternal. Intern dan ekstern. Internnya adalah dari guru pribadi itu sendiri. Dia luruskan dulu hatinya, dia mengajar karena Allah. Lalu dia persiapkan, itu langkah 1 ya. Hatinya lurus kepada Allah. Yang kedua itu dia mempersiapkan materi, metode, laptopnya, GCR-nya, dan lain-lainnya, semua yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Berarti dia menguasai kan? Baru yang ketiga itu disampaikan dari hati ke hati. Ustaz, berarti kita nggak boleh marah dong? Boleh, Umar bin Khattab marah dari hati. Ustaz, nggak boleh menghukum dong? Boleh. Rasulullah menghukum orang yang melakukan zina itu sampai mengatakan begini, lau Fatimata sarakat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah binti Muhammad, putri Nabi Muhammad, dia mencuri, maka aku akan hukum dia dengan hukum qisas. Jadi sebelum sampai ke hukum qisas itu, lihat tahapan-tahapan yang dilalui ya. Ada sidang, ada pembelaan, ada tuntutan, ada putusan hakim. Jangan kita berpikir ketika nyuri langsung potong tangan. Enggak, itu sama dengan pikiran orang Eropa. Orang Muslim itu kanibal banget gitu. Sholat aja cium-cium tanah. Dia nggak tahu kita bersujud cinta kepada Allah. Terus kalau nyuri, kalau korupsi, itu tangannya dipotong, serem, nggak manusiawi katanya. Sesungguhnya dia tidak tahu proses untuk sampai ke itu harus ada proses putusan hakim. Apa bahasanya dalam persidangan itu? Ingkrah. Ada ingkrah dulu. Nggak sembarangan. Harus punya pengacara pembela. Kemudian pengadilan udah menyiapkan pengacara penuntut. Ajukan bukti-bukti, bicara bukti, ada pra bukti, kemudian ada proses, apa bahasanya di kepolisian itu? Penyidikan, penyelidikan, ada pranya juga kan? Ada kode etiknya juga, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kembali ke situ, Ustazah Hajjah Riana Uni, itu 3 itu saja kita lakukan. Dan saya meyakini Bapak Ibu guru itu melakukan. Hanya kadang sadar atau tidak sadar. Ada juga yang setengah terpaksa. Ada yang setengah keren. Makanya saya suka bercanda tuh kalau di mengawas Kuprak kemarin, online PJJ dari wali kelas itu keren 100%. Proktor itu keren 100%. Saya pengawasnya kan. Pengawas itu setengah keren. Maksudnya setengah keren itu kan saya tidak hafal, pengawas itu tidak hafal siapa nama-namanya, seperti apa karakternya, ngabseninnya kan begitu. Ini anaknya ini off cam atau on cam, ini udah berapa kali off cam, udah berapa kali on cam, kan yang tahu walasnya. Kemudian jaringan teknik-teknik daring, masuk ke link ini, absensi di link ini. Kemudian kalau ada kendala, trouble, jawab di sini, komunikasi. Itu kan yang tahu proktor. Maka saya bahasa begitu.
Itulah bahasa cinta. Kenapa? Karena kita udah bersiap dengan jiwa raga. Apa tadi yang pertama, Kak? Luruskan niat. Jadi mengajar dari hati. Lillahi ta'ala innamal a'malu binniyat. Yang kedua? Ya, prepare. Prepare your lesson. Prepare your study. Apa lagi itu? Prepare your... Ya, kamu cantik banget. Bapak senang banget sama kamu tuh, cantik. Ngelihatnya aja senang. Roknya terlalu ketat, pendek banget. Ganti ya. Dan jangan di depan teman-temannya. Malu dia nanti, malu ngelawan dia. Itulah komunikasi dari hati ya. Saya kira 3 itu cukup. Nanti kalau ada update-update lain lagi ya kita training lagi aja. Supaya tidak bosan ya. Mohon maaf, terima kasih, wallahu alam. Baik, Ustaz, makasih ya pada anak-anakku. Pak Ustadz Khairul Saleh, rasanya sudah cukup ya. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Bubar, gedein bubar. Oh udah masuk ya. Amin. Marilah kita sama-sama menuntut doa dengan doa. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir jadi senantiasa